Selamat pagi, shalom, damai di hati, puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang saat ini sementara beribadah di rumah Tuhan, ataupun Bapak Ibu, jemaat, anak-anak dan para pemuda, yang saat ini beribadah melalui live streaming yang dilaksanakan di gedung Gereja Manoi, ataupun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah dari rumah-rumah tua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, lalu kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya menjemput kita semua bangkit berdiri, lalu sama-sama kita cari dan menyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak beribadah kepada Tuhan di saat Minggu pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Sebab ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Kami hendak memulai ibadah di pagi hari ini. Amin. Masih dalam keadaan berdiri kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 18 tadi pada baitnya yang ketiga. Allah hadir, oh percayalah, dan kata-kata seterusnya. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu jemaat dalam keadaan berdiri, dan dengarlah nats pembimbing bagi kita di pagi hari ini yang dikutip menurut Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Tuhan memampukan kita menjabarkan, mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam ibadah kita di pagi hari ini secara khusus, tetapi juga dalam kehidupan kita hari ke hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak datang dalam pengakuan dosa kita di pagi hari ini sambil kita mempersiapkan nyanyian Kidung Jemaat 27 pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Nyanyian Kidung Jemaat pada bait pertama dan yang kedua. Kita memuji Tuhan setelah bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, dan pada baitnya yang ketiga, setelah kita mendengar berita anugerah Allah. Marilah di hadapan Tuhan kita datang kepadanya seraya memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Sebab firman-Nya berkata bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tapi kalau kita mengaku bahwa Allah itu setia, menerima dan meresponi setiap pengakuan kita, mari kita berdoa. Maha besar Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji-muji nama-Mu, kami mengagungkan kebesaran-Mu ya Allah. Oleh anugerah Tuhan di minggu pagi hari ini kami boleh bersekutu beribadah dan mengawali ibadah kami di pagi hari ini. Sebagai orang ketebusan-Mu kami datang mengaku di hadapan-Mu bahwa seminggu perjalanan kami sebagai pribadi, keluarga, bahkan sebagai persekutuan jemaat-Mu, kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan bahwa dengan tutur kata kami, ucapan kami terkadang menyakiti orang lain. Dengan segala sikap dan perbuatan kami dalam minggu berjalan ini yang tidak seluruh dengan kehendak-Mu, kami mohon belas kasihan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, perbaruilah batin hati kami oleh tobat yang benar. Demi Yesus Kristus kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 27 pada bait pertama dan yang kedua. Meski tak layak diriku dan kata-kata seterusnya, sebagaimana adanya, Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, kami kabarkan berita keampunan kepada kita sekalian yang mengaku dosa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sabdanya demikian, bahwa setiap orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Kita sambut berita keampunan dosa ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 27 tadi pada baitnya yang ketiga. Terombang-ambing berkeluh, terombang
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, berturut-turut juga kita mendengar berita keampunan dosa. Dan saatnya kita hendak mengaku dan menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan, sambil Bapak Ibu jemaat mempersiapkan nyanyian rohani 154 pada baitnya yang kedua. Nyanyian rohani 154 pada baitnya yang kedua, kita akan memuji Tuhan, meresponi pengakuan iman kita di saat pagi hari ini. Untuk itu saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala zaman dan tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan nyanyian rohani 154 pada baitnya yang kedua. Apa juga yang kau timbang dan kata-kata seterusnya. Setuju dengan maksud hikmat-Mu dan mengaku dan percaya, biar pasiku lepas, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab suci Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Marilah sebelum membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan ini, kita berdoa memohon tuntunan daripada Roh Allah yang kudus dalam pembacaan dan perenungan kita. Kita berdoa. Maha besar Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji-muji nama-Mu. Kami mengagungkan kebesaran dan kedahsyatan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami mengagungkan ya Tuhan, Allah kami, Juru Selamat kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kami, sehingga kami boleh ada pada ibadah di pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, bersuka cita sebagai keluarga besar GKI Manoi, tetapi semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah kami lewat GKI Manoi ataupun secara khusus dalam siaran YouTube GKI Manoi Kampung Baru, Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian. Kami juga yang melaksanakan ibadah lewat rayon-rayon kami, baik itu lewat rumah-rumah toah dari rayon 1, rayon 2, rayon 3, dan rayon 4. Diberkatilah semua kami anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini di kantor ataupun di tempat kerja, di tempat dinas, di rumah masing-masing,
tidak mengurangi sedikit pun suasana untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui ibadah ini. Bapa menolong dan memberkati semua kami yang terlibat dalam ibadah yang boleh disampaikan dari gedung gereja, tetapi juga boleh diterima di setiap kami lewat semua perangkat yang kami pakai sehingga ibadah ini boleh disiarkan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga kami mengerti. Tatkala kami mengerti, kami dibuat mampu untuk melakukannya. Dalam perenungan kami, biarlah Tuhan beri kami hikmat. Roh Kudus menolong kami, sehingga dalam perenungan ataupun dalam mengaplikasikan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami hari selepas hari, kami diberi mampu oleh-Mu ya Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolonglah kami supaya ketika kami boleh mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami boleh dituntun Tuhan dalam kebenaran firman-Mu menjalani hari-hari hidup kami. Bapa, hamba berdoa juga untuk sahabat-sahabat teman-teman hamba-Mu, semua kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di kota Sorong, baik yang ada di kota-kota lain di tanah Papua, kami yang ada di Sulawesi Utara, di Makassar, di Manado, tetapi juga kami yang ada di kota Ambon, di Surabaya, dan juga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami semua. Kami percaya lewat ibadah ini, lewat persekutuan ini, sekalipun hanya lewat siaran, lewat YouTube GKI Manoi, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu firman yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 adalah bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan kita renungkan secara bersama-sama. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 dalam perikop Barnabas dan Saulus diutus. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, katalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimus, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?"
Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah nats pembacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong kita, memampukan kita dalam perenungan ini, tetapi juga mengaplikasikan firman ini dalam hidup dan kehidupan kita hari ke hari. Amin. Sebelum kita ada dan mendengar perenungan firman Tuhan ini, kita hendak memberikan persembahan. Bapak Ibu yang boleh ada di rumah Tuhan, di dalam gedung gereja, tetapi juga di setiap jemaat di rumah masing-masing, kita yang menyediakan persembahan-persembahan kita secara khusus, baik itu pengucapan syukur, baik itu persembahan-persembahan mesbah keluarga, tetapi juga persembahan-persembahan diakonia dan pembangunan, serta persepuluhan. Biarlah kita mempersiapkan itu dan kita hendak membawanya kepada Tuhan, sambil kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian rohani 158 pada bait pertama dan baitnya yang sampai dengan baitnya yang ketiga. Nyanyian rohani 158 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan kita. Yesuslah Tuhan hidupku, dengan anugerah agar di dalam aku pun wujudmu nyata. Jangan hanya biar-biarku, jangan hanya bibirku ucapkan pujian, janganlah hanya hatiku tahu kesungguh. beri segenap kelakuan, Beri segenap kelakuan dan pekerjaanku pun yang biasa dan rendah, memuji namamu. untuk persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dibawa pada hari ini, didoakan secara khusus di rumah Tuhan, baik semua persembahan-persembahan yang kita bawa, tetapi juga yang Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing yang akan diambil oleh para pelayan Tuhan. Marilah kita berdoa, menyerahkan seluruh persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji-muji namamu dan mengagungkan kebesaranmu. Di kesempatan ibadah kami pada pagi hari ini, kami membawa seluruh persembahan-persembahan kami, baik itu persembahan pengucapan syukur oleh karena bertambah usia, persembahan-persembahan yang kami boleh berikan oleh karena campur tangan dan berkat-berkat Tuhan dalam rumah tangga kami, pribadi kami masing-masing, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan memberkati semua pengucapan syukur kami di hari ini. Kami juga membawa persembahan-persembahan mesbah keluarga yang kami telah kumpulkan dalam ibadah-ibadah kami di rumah tangga kami masing-masing di setiap malam. Tuhan, terimalah setiap persembahan kami, sekecil apapun, sejumlah berapapun kami boleh bawa kepadamu sebagai tanda, sebagai pengucapan syukur kami
bahwa kami boleh melaksanakan mesbah-mesbah keluarga di rumah-rumah kami masing-masing. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ada pada kami juga persembahan pembangunan yang kami bawa bagi pekerjaan pembangunan gereja GKI Manoi. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan pembangunan kami. Tuhan juga memberkati persembahan-persembahan diakonia yang kami gunakan bagi pelayanan kasih kami kepada para lansia, para yatim piatu, tetapi juga para duda janda. Tuhan kiranya menolong memberkati semua persembahan-persembahan kami yang kami juga kumpulkan baik di dalam gedung gereja, tetapi di rumah-rumah kami masing-masing, dalam jemaat di rayon-rayon kami, rayon 1, 2, 3, dan 4. Tuhan menolong dan memberkati semua persembahan kami yang kami bawa dan kami persembahkan kepadamu ya Allah. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba juga berdoa dan menyerahkan semua persepuluhan yang boleh dibawa dan diserahkan ke dalam rumah Tuhan. Kami percaya biarlah semua pemberian kami digunakan dengan semaksimal mungkin, baik pelayanan di aras jemaat, klasis dan sinode GKI di tanah Papua. Semua persembahan yang tertulis ataupun tidak diucapkan ataupun tidak, tetapi persembahan-persembahan sukarela yang kami berikan bagi pekerjaan pelayanan, baik itu setiap pemberian kami, tenaga kami, waktu kami, bahkan semua yang bisa kami persembahkan bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, kami bawa dan serahkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber pemberian kami, Allah yang baik, yang takkan pernah meninggalkan kami menyerahkan seluruh persembahan kami, tetapi juga kami menyerahkan diri-diri kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah bejana hati kami dikosongkan dan dipenuhi dengan firman-Mu. Biarlah bejana hati kami mau diisi oleh nasihat-nasihat firman-Mu. Menolong kami untuk boleh menjabarkan firman yang akan kami dengar dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, baik kita yang mengikuti ibadah ini secara langsung atau lewat YouTube GKI Manoi Kampung Baru, kita yang ada di rumah-rumah toa, di rumah masing-masing, tapi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah kami dari pelataran GKI Manoi Tanah Malamoy yang ada di kota-kota di Indonesia, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan diberkati oleh pujian dari anak terkasih Baltasar Miokbun. Anak terkasih kami akan mempersembahkan sebuah pujian dalam bahasa daerah Biak. Lewat pujian ini, biarlah Bapak Ibu senantiasa diberkati Tuhan. Lewat pujian ini, biarlah Bapak Ibu senantiasa boleh punya iman percaya bahwa pesan lagu ini adalah kita tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan hanya Yesus Kristus saja, dialah Juru Selamat yang hidup. Manseren adalah pujian berikut yang akan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Manseren ala mainggo bedi Mamuma konso inggo rororai sile Kurkar kararur berse
besi ini singgo Manseren Allah mainggo bedi Wamuma konco inggo roro raisine Burkar kararun bersen Pararur inggo sesna Mainggo swar inggo besi imnis inggo Mansir nanggi Roma kwanso inggo Parawai kang kenem yedi ro dunia Rusai so we pananay indir yabe sana so yakya be amonda we mirmonda mansere Burkar kararur bersen Pararur inggo sesna Mainggo swar inggo besi imnis inggo Si mansir nanggi Roma kwanso inggo Parawai kan kenem yedi ro dunia Saneso yakya be amonda we mirmonda mansere Si mansere nanggi Roma kwanso inggo Farawai kan kenem yedi ro dunia Pananay indir yabe saneso yakya be amonda we mirmonda mansere yakya be amonda we mirmonda mansere Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Anak terkasih Baltasar Miakbun dengan pujian yang boleh menguatkan, meneguhkan kita. Percayalah kepada Yesus, Dia adalah Tuhan, sungguh Dialah juru selamat kita yang hidup. Nah, pujian ini biar menolong dan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, sambil kita akan mempersiapkan diri untuk ada dalam perenungan di saat pagi hari ini, saya menyapa kita dengan shalom, damai di hati, damai di GKI Manoi, kemuliaan bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya juga menyapa saudara-saudara kita, baik yang ada di rayon 1, rayon 2, rayon 3, rayon 4, secara khusus rayon 2, 3, dan 4, yang mengikuti ibadah ini dari rumah-rumah toah. Menyapa Bapak Ibu para pelayan Tuhan, para majelis jemaat, tetapi anak-anak Tuhan yang setia bersekutu beribadah di rayon-rayon kita. Tetapi juga Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang mengikuti ibadah ini secara setia dari kami
GKI Manoi, di pelataran GKI Manoi Tanah Malamoy, baik kami ibadah secara live streaming, tetapi juga kami yang ibadah yang ada di YouTube GKI Manoi Kampung Baru secara khusus di hari ini. Bapak Ibu yang selalu connect mengikuti ibadah-ibadah kami sekalipun bukan ada dalam keluarga besar GKI Manoi. Ada keluarga-keluarga yang ada di Kota Ambon, yang ada di Kota Manado, yang ada di Surabaya, di Jakarta, tetapi juga ada di Kalimantan, bahkan di Jayapura, beberapa kota yang ada di Papua. Kami berdoa dan biarlah persekutuan kita tetap terus diberkati Tuhan. Ada teman-teman yang setia mengikuti dari tempat kerja secara khusus, mereka yang ada di tim medis garda terdepan Kabupaten Sorong yang setia beribadah bersekutu dengan kami. Kami punya Mama Pendeta Mei Watimena Mei Mofu sebagai Ibu Ketua Sinode yang terus mendampingi Bapak sebagai Ketua yang senantiasa ada bersama-sama kami dalam setiap ibadah. Tetapi juga ada sahabat-sahabat teman-teman kami yang lain. Kami menyapa Bapak Organis Now yang setia sekali mengikuti ibadah-ibadah kami secara live streaming dari pelataran GKI Manoi. Semua teman-teman yang mengikuti ibadah ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap sukacita, tetap setia, bahwa kondisi yang hari-hari ini kita hadapi sedikit pun tidak akan mengurangi langkah semangat kita untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Tak lupa juga ada anak-anak pemuda tetapi juga remaja, anak-anak kami yang hari ini bersukacita tetapi juga bergumul bertanya-tanya kapan mau mulai sekolah. Kami sudah naik tingkat, kami sudah lulus sekolah, kami ada di sekolah yang akan baru, suasana yang baru, tetapi juga mengalami pandemi COVID-19 ini membuat sehingga sepertinya kita jadi kurang bersemangat. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, saya mau menyapa kita untuk berkata bahwa tetap semangat. Allah senantiasa menyertai kita, memberkati kita, menolong kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur berterima kasih karena sejak hari Minggu yang lalu kita ada dalam ibadah pencurahan Roh Kudus atau kita sebut dengan ibadah Pantekosta pertama. Lalu hari Senin kita ada dalam Pantekosta kedua. Seterusnya berturut-turut dalam ibadah-ibadah kita. Kita boleh merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Nah, kita berterima kasih sebagai gereja GKI di tanah Papua boleh menetapkan tema-tema perenungan kita yang menurut saya memberikan pemahaman, memberikan kepada kita pengetahuan tentang bagaimana pekerjaan roh. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan organik GKI di tanah Papua, sebagai ketua jemaat GKI Manoi, saya bersyukur berterima kasih untuk perenungan-perenungan yang secara berlangsung kontinu dengan tema-tema perenungan yang baik sekali, menolong kita sebagai jemaat tetapi juga menolong kita sebagai para pelayan Tuhan. Tanggal 31 Mei tahun 2020 dalam Pantekosta pertama kita merenungkan Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai 31. Bagaimana kita merenungkan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, apa yang terjadi di sana dalam perenungan kita, bahwa Tuhan memakai para taruna-taruna, para remaja-remaja, anak-anak, orang tua dengan karunia-karunia yang luar biasa. Artinya bahwa menantikan hari Tuhan itu ada sebuah kegerakan yang luar biasa, ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, maka terjadi pemakaian Tuhan yang dahsyat luar biasa kepada anak-anak generasi kita sampai kepada orang tua pada waktu hari kedatangan Tuhan itu. Selain pemakaian Tuhan dan pencurahan roh yang luar biasa, sesungguhnya pesan Tuhan dalam perenungan kita adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk hari kedatangan Tuhan. Yang nats firman Tuhan bilang kita tidak tahu kapan waktunya.
tetapi kita dimampukan Tuhan untuk mempersiapkan diri kita supaya pada waktu kedatangan Tuhan itu kita boleh didapatkan sebagai pribadi-pribadi yang setia. Nah, saya lagi mengulangi beberapa tema-tema penting dalam perenungan kita di beberapa minggu yang lalu, dan kita akan merenungkan tema pesan Tuhan hari ini. Di Pentakosta yang kedua pada tanggal 1 Juni tahun 2020 kita ada dalam perenungan tentang bagaimana karunia-karunia Roh Kudus. Luar biasa sekali GKI di Tanah Papua menetapkan nats dan perenungan ini untuk membekali, membuat kita memahami, membuat kita mengerti apa yang dimaksud dengan karunia-karunia Roh Kudus itu. Nah, kita boleh merenungkan bagaimana karunia Roh Kudus itu secara universal. Dalam cerita itu kita melihat seorang pemimpin pasukan yang namanya Cornelius, bukan seorang Yahudi asli, tetapi dia dipakai, ditolong dan mengalami yang namanya karunia itu. Tetapi juga pada poin itu kita belajar dari seorang yang dipakai Tuhan dengan pribadi yang luar biasa melayani seorang Cornelius, yaitu seorang Petrus. Dalam kaitan karunia Roh Kudus secara universal, kita boleh renungkan itu bersama-sama di hari Pentakosta yang kedua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tanggal 7 Juni minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana karunia-karunia Roh Kudus itu. Bapak Ibu sekali lagi adalah luar biasa dalam tema perenungan ini. Apa yang terjadi ketika karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan dalam perenungan kita, pembacaan kita pada minggu yang lalu dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 11 menolong membuat kita untuk mengerti yang disebut dengan karunia-karunia roh. Dikatakan di sana ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan. Artinya ada orang-orang khusus yang diberikan karunia untuk punya hikmat, punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi yang berikut adalah karunia iman, artinya punya percaya yang sangat-sangat luar biasa, dikatakan sebagai pribadi yang memiliki karunia iman. Lalu mereka yang punya karunia untuk kesembuhan atau terjadi penyembuhan. Ada karunia-karunia mujizat, karunia bernubuat, bahkan karunia untuk membedakan roh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahkan dikatakan juga karunia untuk berbahasa roh, bahkan untuk mengartikan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kurang lebih 9 karunia yang dikaruniai oleh Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Kenapa demikian penting bagi kita? Bapak Ibu, GKI di Tanah Papua adalah sebuah gereja yang Presbyterian Sinodal, tetapi juga memberikan perhatian kepada perenungan-perenungan ini. Seharusnya kita boleh berbangga dalam perenungan ini. Artinya semua nats dalam firman Tuhan ini penting, seperti yang dikatakan semua karunia itu untuk kemajuan jemaat. Semua karunia itu bagi pelayanan tubuh Kristus. Artinya sekalipun kita tidak ada dalam denominasi gereja yang fokus kepada karunia-karunia Roh Kudus saja, tetapi boleh memberikan perenungan ini. Artinya bagi kita adalah begitu penting. Kita tidak hanya memilih, oh ini khusus saja untuk kami renungkan, yang ini bukan untuk kami, atau yang kami pilih, oh hanya doa Bapa kami saja, yang lain itu biar tidak usah, atau yang kami perlukan cuma Mazmur 23 saja, Tuhan Gembala kami yang baik, yang lain tidak perlu kami renungkan. Sungguh luar biasa sebagai sebuah gereja yang bertumbuh, tidak hanya melihat ada satu sisi. Sebaiknya seperti yang Paulus bilang, dalam pemahaman karunia-karunia ini, Paulus berkata, adakah Kristus bisa dibagi-bagikan? Atau adakah Kristus terbagi-bagi? Ataukah ada golongan yang namanya golongan Paulus, golongan Apolos, dan seterusnya? Artinya bahwa semua karunia itu ada dalam otoritas dan kapasitas Allah bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, menjembatani nats-nats firman Tuhan sebelum kita akan masuk dalam perenungan yang berikut, doa saya adalah
Kalau kita mau mengartikan atau kita mau menafsirkan ayat ini, pasti dengan berbagai-bagai studi perbandingan yang luar biasa. Akan panjang sekali perenungannya, karena kita akan melihat menelah satu persatu. Tetapi doa saya secara sistematis dan sederhana hari ini adalah bagaimana pekerjaan roh itu dalam perikop, dalam pandangan kita GKI di tanah Papua. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa tidak mengurangi sedikit pun bagaimana pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata bagi kita. Di dalam pembacaan dan perenungan kita hari ini, doa saya adalah bagaimana kita terpanggil sebagai sebuah gereja yang terus ada, sebagai gereja yang bersaksi, bersekutu dan melayani. Menjadi panggilan gereja ini di masa-masa yang situasi yang kita lagi alami ini. Kalau kita bersaksi, kita perlu roh hikmat. Kalau kita bersaksi, kita pasti perlu dengan roh yang namanya memiliki roh pengetahuan. Kalau kita bersekutu, pastinya kita juga memiliki di sana adalah karunia-karunia iman, karunia-karunia kesembuhan, karunia-karunia mujizat. Dan kalau kita melayani, pastikan bahwa kita juga membutuhkan karunia-karunia yang lain. Bukan saja kita bersaksi dengan sekedar bersaksi, tetapi di sana ada pekerjaan roh. Demikianlah panggilan gereja inilah yang menjadi dasar pelayanan kita GKI di tanah Papua. Yang berikut adalah bagaimana Roh Kudus menuntun kita menggenapi dan menolong gereja di masa kini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada gereja, Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat. Artinya kita menjadi berbeda, ada spirit yang berbeda, ada Roh Kudus, roh penolong yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Artinya kita di gereja dicurahkan. Artinya dalam kapasitas ini kami menjadi berbeda tatkala Roh Kudus itu hadir. Gereja boleh tampil beda dengan kuasa-kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tetapi Roh Kudus juga menolong kita untuk memberi kita pemahaman. Kita bukan menjadi orang yang menutup diri, berbangga diri, dan merasa bahwa kita yang paling dekat dengan kerajaan Allah. Sesungguhnya tidak. Tetapi Roh Kudus itu diberikan supaya kita berproses dalam kebersamaan. Karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan supaya pekerjaan Tuhan terus berjalan. Karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan bukan untuk mengatakan bahwa kami yang paling bisa sementara yang lain tidak. Bukan itu maksudnya karunia Roh Kudus itu diberikan. Karunia Roh Kudus itu diberikan untuk melengkapi orang-orang percaya bagi pekerjaan pelayanan Kristus. Yesus sudah naik ke sorga. Dia memberi dan memberkati kita bagi pekerjaan pelayanan ini. Tetapi dia memberikan Roh Kudus supaya kita terus ada dalam karya-karya pekabaran Injil yang nyata, dalam persekutuan kita yang nyata. Doa saya adalah kalau kita sebagai keluarga, pastikan kita akan berbeda tatkala Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai seorang suami, tatkala Roh Kudus itu menolong kita, saya yakin percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi, menjadi suami yang berbeda. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, saya pastikan bahwa ketika Roh Kudus itu menolong kita, kita bersaksi, bersekutu dan melayani akan menjadi berbeda tatkala kita dituntun dengan otoritas dan kuasa Roh Kudus. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pembacaan kita tentang Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang 12 bercerita tentang bagaimana kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu lihat dari poin-poin awal saya sudah katakan bahwa ada tema-tema perenungan sampai dengan hari ini terkait dan bicara terus tentang karya-karya Roh Kudus. Dan hari ini lebih mendasar lagi, lebih nyata lagi bagaimana kuasa Roh Kudus itu terjadi kepada seorang Saulus dan seorang Barnabas. Lebih nyata lagi pekerjaan Roh Kudus itu. Bapak Ibu, kalau kita membaca Kisah Para Rasul, sesungguhnya kita lagi membaca sebuah jemaat mula-mula
yang mereka melayani tatkala Kristus sudah naik ke surga. Tidak sama seperti rasul-rasul sebelum kisah para rasul. Mereka melayani bersama-sama dengan Kristus 3,5 tahun, melayani bersama-sama dalam pekabaran Injil, melihat mujizat, melihat pertolongan Tuhan nyata bersama Kristus. Tetapi kisah para rasul tidak demikian. Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, pasal 3 bicara bagaimana perkembangan kehidupan gereja mula-mula yang ditolong dan dipimpin oleh Roh Kudus tatkala Yesus Kristus sudah naik ke sorga. Nah, perenungan kita hari ini adalah bicara tentang karunia Roh Kudus yang terjadi bagi seorang Saulus atau Paulus dan Barnabas. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam karya Roh Kudus yang terjadi pada pembacaan dan konteks pembacaan perenungan kita adalah karya Roh Kudus itu terjadi tatkala dikatakan pada ayatnya yang kedua ketika para murid-murid berdoa, ketika para murid-murid berpuasa. Ketika Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajar daripada seorang Saulus dan Barnabas. Ayat 2 bagian A sampai dengan ayat yang ketiga adalah poin pertama, bagaimana mereka dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi ada hal yang mendahului ketika mereka berdoa bersekutu. Tetapi juga mereka diutus, mereka ditumpangi tangan untuk pergi mengabarkan Injil. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang kedua adalah bagaimana mereka dituntun dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal tadi saya beritahukan bahwa mereka ada dalam karya pekerjaan Roh Kudus yang nyata. Dua orang yang boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, Saulus dan Barnabas, memberitakan Injil dari kota-kota yang lain dengan kuasa dan otoritas daripada Allah. Ayatnya yang keenam, bagaimana Roh Kudus menolong mereka sebagai pribadi-pribadi yang biasa-biasa saja, sebagai pribadi-pribadi yang hanya latar belakang yang sederhana, tetapi mereka ditolong dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ayat 6 bilang, mereka melilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Bapak Ibu kalau mendengar nama ini mirip-mirip sekali, hampir sama dengan Yesus, tetapi ada Bar Yesus. Mau menjelaskan kepada kita sekalian, latar belakang ataupun kehidupan daripada Bar Yesus ini adalah seorang yang dikatakan di sini adalah seorang sihir, seorang yang punya ilmu. Kita orang di Papua bilang, wah ini pakatan kelas tinggi, ini milik opo-opo menurut orang Manado. Artinya seperti sama Bar Yesus. Banyak kali kita menjumpai pribadi-pribadi yang seperti ini. Ibadah bisa ibadah, tapi terkadang-kadang juga mengandalkan yang bukan kuasa Tuhan. Ibadah tetapi kadang-kadang juga percaya kepada jimat, kadang-kadang juga percaya kepada sesuatu yang bukan fokus kepada pekerjaan roh. Nah, ceritanya hampir sama, namanya Bar Yesus. Beda sekali dengan Yesus Kristus Tuhan, hampir sama. Tetapi sesungguhnya pribadi ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa seperti Yesus tetapi bukan. Dia memakai kuasa yang bukan berdasarkan otoritas kuasa Allah. Nah, Barnabas dan juga Paulus menjumpai pribadi-pribadi yang seperti ini. Itu sebabnya perenungan firman Tuhan ini menolong kita dalam kehidupan nyata. Terkadang kita juga menjumpai pribadi-pribadi yang sama. Ada berapa orang yang menceritakan bahwa ada pribadi yang boleh punya karunia berdoa lalu orang lain sembuh, tetapi juga setelah dicek datang bersekutu juga jarang, datang menjumpai persekutuan orang-orang percaya juga tidak pernah. Tetapi terkadang kita melihat bahwa sepertinya dipakai. Ini akan menjadi perenungan yang panjang sekali.
Tetapi pemberitahuan cerita-cerita nats firman Tuhan ini memberikan hal yang penting bagi kita, bahwa dalam kehidupan nyata terkadang kita menjumpai pribadi-pribadi yang seperti ini. Bagi Paulus dan Barnabas menjumpai dalam pekabaran Injil bahwa mereka memiliki kuasa Roh Kudus yang luar biasa menuntun dan menyertai dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, tapi dengar kata-kata dari seorang Paulus dan Barnabas kepada seorang yang disebut dengan Bar Yesus ini. Ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap seorang Bar Yesus tadi dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya yakin kita orang percaya tidak mau disebut seperti Paulus dan Barnabas menyebut, "Hai anak iblis." Bayangkan kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, memegang otoritas daripada kuasa Allah dan tidak menyimpan dari jalan Tuhan, sesungguhnya kita akan mau disebut seperti yang Paulus sebut kepada seorang Bar Yesus. Bagaimana dikatakan di sana, "Engkau hai anak iblis." Jadi kalau kita mau menggunakan hal-hal yang bukan selaras dengan Injil Kristus, kuasa Kristus, maka kita juga akan mendapat sebutan yang demikian. Untuk itu doa saya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik kita yang ada di gedung gereja, kita yang ada di rumah-rumah toa, tetapi juga kita yang mengikutinya dari YouTube GKI Manoy Kampung Baru, percayalah bahwa kuasa Roh Kudus lebih mampu, kuasa Roh Kudus lebih berkuasa menolong dan menyertai kita. Untuk itu jangan pernah kita mengandalkan kuasa yang lain seperti yang Paulus dan Barnabas menjumpai. Pada ayatnya yang keempat, hasil daripada pemberitaan Injil, hasil daripada karya Roh Kudus yang nyata dari seorang Saulus dan Barnabas adalah dikatakan gubernur kota Pafos yang dikunjungi oleh Paulus dan Barnabas akhirnya percaya, mengakui dan menerima Yesus Kristus dengan melihat keajaiban yang luar biasa. Sesungguhnya dalam cerita ini dikatakan seorang gubernur ini adalah teman dari seorang Bar Yesus tadi, senantiasa mengikuti apa nasihat-nasihat orang pintar, senantiasa mengikuti apa nasihat-nasihat yang dikatakan oleh seorang yang punya ilmu sihir, punya pakatan, punya opo-opo ini, tapi akhirnya tunduk dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Pesan daripada firman Tuhan ini bagi kita sekalian bahwa sampai dengan hari ini otoritas dan kuasa Allah tetap berlaku. Bukti nyata adalah seorang aparat, seorang pemegang kekuasaan, seorang gubernur akhirnya tunduk dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dengar baik berita sukacita hari ini. Kuasa Roh Kudus diberikan untuk bukan kita kalah. Kuasa Roh Kudus bukan untuk kita harus menyerah dengan keadaan. Sang gubernur harus percaya oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menyimpulkan pesan firman Tuhan ini bagi kita sekalian yang boleh mengikuti ibadah ini dari YouTube GKI Manoy Kampung Baru, bahwa kita percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus ini menolong kita, bahwa hal yang pertama yaitu kuasa Roh Kudus diberikan kepada setiap kita, sekali lagi yang percaya, mengakui Yesus Kristus Tuhan, seperti yang dialami oleh seorang gubernur tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati, dua hal yang kedua adalah bagaimana kuasa Roh Kudus itu nyata. Tak henti-hentinya saya terus sampaikan bagi pekerjaan pelayanan di muka bumi ini. Yang ketiga, bahwa
Kuasa dan otoritas Roh Kudus itu diberikan bagi kita sekalian untuk kita terus ada dan bertahan sekalipun badai goncangan hidup ini keras seperti yang hari-hari ini kita hadapi. Tetapi Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita kemampuan. Oleh Roh Kudus membuat kita, situasi kondisi pasti berubah. Bapak Ibu, hari-hari ini kita bukan hanya perubahan yang hanya perubahan 1-2 hari. Proses ke depan begitu perubahan yang signifikan, yang kita tidak tahu perubahannya dengan standar yang begitu luar biasa. Kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga kehidupan sehat senantiasa. Sampai kapan kita tidak tahu. Tetapi situasi hari-hari ini membuat kita untuk harus menjaga diri kita masing-masing. Kalau dulu orang bersin kita bilang umur panjang, sekarang kalau kita bersin orang lari menghindar dari kita. Sahabat-sahabat kita dari kota yang jauh datang kita sambut luar biasa, mari masuk ke rumah, duduk. Sekarang kita harus atur jarak, belum buka pintu harus duduk atau berdiri jauh. Tidak seperti yang biasanya. Begitu berubah. Ibadah-ibadah juga menjadi begitu mengikuti standar yang diberikan. Apa yang mau disampaikan kondisi ini bagi kita sekalian? Roh Kudus yang nyata menolong seorang Paulus atau seorang Saulus dan Barnabas akan menolong kita juga. Apapun yang terjadi, bahwa karya Roh Kudus itu nyata. Bersyukur, berterima kasih sebagai gereja GKI di Tanah Papua. Kita diberi Tuhan hikmat untuk merenungkan ini, bahwa bukan berarti kita mengejar karunia itu. Jangan, itu bukan menjadi target kita. Kenapa demikian? Karena karunia itu hanya pemberian Allah, semata-mata melengkapi. Bahwa satu waktu seperti Nats itu bilang, bahwa satu waktu yang namanya nubuatan akan berhenti, bahasa roh akan hilang, tetapi yang tinggal hanya kasih. Artinya Tuhan mau lewat kondisi ini wujud nyatakan karakter-karakter yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh seorang Saulus tetapi juga Barnabas. Lewat peristiwa ini wujudkan karakter-karakter Kristus, perbuatan-perbuatan kasih yang akan terus ada sampai pada kekekalan. Berlakukanlah semua itu dalam hidup kita hari ke hari, dan biarlah pekerjaan roh menjadi nyata dalam kita punya hidup hari ke hari. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, yakin percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita sanggup, bahwa bersama Tuhan Dia akan menolong dan menuntun kita senantiasa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, kami bersyukur berterima kasih karena nats firman Tuhan telah kami renungkan, baik sejak hari Pentakosta pertama di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, baik di tanggal 1 Juni kami boleh merenungkan firman Tuhan dalam Pentakosta yang kedua, dan minggu yang lalu dalam ibadah kami di tanggal 7 Juni 2020 kami juga belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Nah, minggu hari ini juga kami belajar tentang topik tema yang sama, tentang karunia Roh Kudus yang terjadi bagi seorang Saulus atau Paulus dan Barnabas, dua orang rasul yang dipilih Tuhan untuk pekerjaan pelayanan, diutus Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mereka boleh melayani kota ke kota, tetapi juga mereka melayani menjumpai pribadi-pribadi yang dikuatkan dan diselamatkan dengan pekerjaan karya Roh Kudus yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kami punya Roh Kudus yang terus menuntun kami. Kami punya Roh Kudus yang terus memberi kami kuat. Kami punya Roh Kudus yang terus memberi kami hikmat. Kami punya karunia Roh Kudus yang terus memberi kami kepada percaya yang sungguh bahwa Tuhanlah penolong kami. Itu sebabnya Bapak, di minggu pagi hari ini hamba berdoa, baik kami yang ada di gedung gereja, tetapi kami juga yang mengikuti ibadah ini dari fasilitas YouTube GKI Manoi Kampung Baru.
Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, biarlah bukan saja kami merenungkan pribadi Roh Kudus itu, izinkan juga itu menjadi nyata dalam kehidupan kami selaku jemaat Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan pakai dengan kapasitas yang Tuhan izinkan terjadi dalam pandangan dan otoritas Allah bagi setiap anak-anak Tuhan yang dipandang, dan oleh anugerah Tuhan mereka boleh menjumpai dan dipakai Tuhan dengan karunia-karunia mereka. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, biarlah Tuhan menolong kami semua GKI di tanah Papua, arah sinode sampai dengan klasis dan jemaat. Doa kami untuk kami punya Bapak Ketua Sinode, Tuhan memberkati, Tuhan menolong dengan seluruh persekutuan, dengan seluruh instansi yang ada, Tuhan berkati kerjasamanya, dan terus ada dalam tuntunan dan kuasa otoritas. Bersama Ibu Pendeta, Tuhan memberkati dan keluarga kecil hamba-Mu, biarlah diberi hikmat senantiasa menolong dan memberkati dalam tugas dan pelayanan. Bapak, kami berdoa juga untuk Badan Pekerja Klasis GKI Sorong, memberkati seluruh bagian-bagian dalam tugas tanggung jawab Badan Pekerja Klasis GKI Sorong. Memberkati kami punya Bapak Ketua sebagai pribadi, tetapi juga keluarga bersama dengan Ibu terkasih dalam seluruh gumul dan doa. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah Tuhan memakai setiap kami dengan karunia-karunia yang ada bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Bapa, hamba berdoa juga secara khusus untuk kami yang ada di GKI Manoi. Tuhan kiranya menolong kami dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dari pelataran Manoi GKI Malamoi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati jemaat GKI Manoi dengan semua yang Tuhan anugerahkan, baik di rayon 1, 2, 3, dan 4, para pelayan Tuhan yang terus setia melayani di rayon-rayon, koordinator-koordinator masing-masing rayon, dan semua barang majelis jemaat, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba berdoa untuk semua kami yang melaksanakan tugas dalam tanggung jawab kami di ibadah hari ini, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Tuhan juga memberkati kami yang bertugas dari rumah ibadah GKI Manoi, berkati semua para pelayan Tuhan majelis dan semua kami para pemusik, tetapi juga kami yang bertugas di multimedia yang menyiarkan ibadah ini secara langsung. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua dengan kesanggupan-kesanggupan yang Allah anugerahkan. Tolonglah kami semua pribadi dan keluarga, orang-orang yang kami kasihi jauh maupun dekat, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada seluruh pemerintahan pusat, baik di Jakarta, pemerintah Republik Indonesia, pimpinan tertinggi sampai ke yang terendah, bahkan kami yang ada di Papua Barat, secara khusus di Kota Sorong. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Tuhan memberi kuat, Tuhan menolong, dan semua kami teristimewa setiap kami yang mengambil kebijakan-kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah kami semua dikuatkan dan ditolong Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami yang mengikuti ibadah ini, baik dari rumah-rumah kami masing-masing, di tempat kerja kami, di tempat di mana kami berada. Terus tak henti-hentinya berdoa, ditolong dan diberkati Tuhan kami yang ada di Kota Sorong, Papua Barat, kami yang ada di Sulawesi, Manado, tetapi juga yang ada di Makassar, yang terus mengikuti ibadah ini bersaudara kami. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati kami yang ada di Kota Ambon dan di seputar daripada Kota Ambon, kami yang ada di Jakarta, di Kalimantan. Tuhan kiranya memberkati semua kami. Hamba percaya saudara-saudara yang terus mengikuti dengan setia mengambil bagian dalam ibadah dari pelataran GKI Manoi Tanah Malamoi, biarlah kami semua diberkati dan ditolong Tuhan. Hamba percaya mujizat dan kuasa Roh Kudus yang terjadi bagi murid-murid dan para rasul, demikian juga Tuhan izinkan yang terjadi bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang terus ada dan bersekutu dalam GKI Manoi. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami semua.
Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah kami dalam usbu kerja yang baru, dalam tugas pelayanan kami yang baru teristimewa. Anak-anak kami dalam bangku pendidikan yang terus hari-hari ini mempersiapkan diri-diri mereka untuk masuk dalam bangku pendidikan yang baru, dalam kelas yang baru. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka yang harus ada dalam dunia perkuliahan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara dan Tuhan menolong senantiasa. Kami yang sakit, kami percaya ada mujizat kesembuhan. Kami yang menghadapi masalah pergumulan dalam hidup rumah tangga, keluarga, bahkan orang-orang yang kami kasih, kami percaya Roh Kudus mampu untuk memberi kami pemulihan yang datang daripada Allah sendiri. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah dipersembahkan hari ini dari anak terkasih kami Baltasar Miokbun, tetapi juga semua kami yang mengiringi, bahkan semua kami yang bertugas dari pelataran GKI Manawi Tanah Malamoy. Semua kami boleh diberkati Tuhan. Ampuni salah dosa kami dan dengarlah doa syukur dan syafaat kami. Sempurnakanlah doa kami dalam doa syukur Bapa kami yang kami boleh ucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik kita yang ada di gedung gereja, tetapi juga kita yang mengikuti ibadah ini dari rumah-rumah toah, bahkan kita semua yang mengikuti ibadah ini dari GKI Manoy Kampung Baru ataupun dari live streaming. Tuhan memberkati setiap kita. Mengakhiri ibadah kita, kita hendak memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 156 ayat 1, 2, dan 3. Nyanyian Dua Sahabat Lama 156 bait 1, 2, dan 3. Intan-intan dan permata, kita memuji Tuhan sambil Bapak Ibu yang ada di gedung gereja bisa memberikan persembahan spontanitas, tetapi juga kita yang ada di rumah masing-masing yang telah mempersiapkan persembahan kita. Nyanyian Dua Sahabat Lama 156. Intan dan permata, engkau cari intankah guna tajuk Al-Masih, ingat dalam limbahan ada intan yang berbaik. intan-intan dan permata, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanku. bait kedua, jiwa yang telah sesat, jiwa yang telah sesat dari sebab lemah, ada panggil dan seru bantuan dari sukanya.
intan dan permata, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk Sultan. Bait yang ketiga saya jemput jemaat bangkit berdiri, bawalah kepadanya, bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. intan-intan dan permata, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk Sultanku. Bapak Ibu jemaat yang ada di gedung gereja, tetapi kita semua yang ada di rumah-rumah toah, dan kita yang mengikuti ibadah ini dari YouTube GKI Manoi Kampung Baru. Doa saya biarlah Bapak Ibu senantiasa ditolong dan dituntun Tuhan, menjadi intan permatanya Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus yang terus memproses kita menjadi kesayangan Tuhan selalu. Arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus kiranya menaungi, menyertai, memberkati kami semua yang ada di rumah ibadah, tetapi juga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara langsung dari YouTube GKI Manoi Kampung Baru, di kota-kota yang lain, dari sini ataupun dari mana kami berada. Biarlah kami diberkati Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memuji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Pesan daripada saya adalah tetap dengar imbauan pemerintah, jaga jarak, gunakan segala fasilitas untuk melindungi diri kita, sayang diri kita, sayang rumah tangga, sayang keluarga, dan pastikan bahwa Tuhan terus menyertai kita dengan Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati, Shalom. Tuhan memberkati kita.